Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak semua diberi kesehatan, keselamatan ya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga pada kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan tertib. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak salah satu ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Untuk mengawali pagi hari ini kita doa selesai. Ya, anak-anak, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang motor starter ya. Motor starter sesuai dengan kompetensi dasar ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dulu saya angkat anak-anak. Aditya Maulana, Anton Zakia Yahya, Awalul, Chandra Lukman, Ferdianto, Muhammad Iqbal. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong dibacakan ya tentang kompetensi dasar dan indikator. Silakan. Kompetensi dasar: memahami kerja sistem starter. Indikator: menerangkan prinsip kerja dan komponen sistem starter. 2. Menerangkan langkah perawatan berkala pada sistem starter. Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, tentang kompetensi dasar memahami prinsip kerja sistem starter. Kemudian indikator menerangkan prinsip kerja komponen sistem starter. Kemudian yang kedua menerangkan langkah perawatan berkala pada sistem starter. Ya, ini untuk kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian anak-anak, silakan dibacakan tujuan pembelajaran. Silakan anak-anak. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui membaca materi ajar, peserta didik dapat menerangkan prinsip kerja starter dengan benar. 2. Melalui dengan membaca buku pedoman referensi sepeda motor, peserta didik menyusun langkah-langkah perawatan sistem starter secara teliti, cermat, dan tepat. Ya, terima kasih anak. Kemudian anak-anak tolong dibacakan dulu tentang studi kasus. Pak Irfan saat mau berangkat kerja menyalakan sepeda motor menggunakan starter elektrik. Ternyata motor starter sepeda motor tidak hidup. Apa penyebab permasalahan tersebut? Ya, terima kasih ya. Nanti anak untuk bisa melakukan diskusi dengan berdasarkan data-data yang ada ya, dari hasil praktek nanti. Kemudian data-data itu kita analisa, kemudian kita memberikan kesimpulan, kemudian terus kita laksanakan tindak lanjut atau melaksanakan kegiatan perbaikan ya. Nah, gerakan awal pada sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut bisa melakukan kerja mesin ya, sehingga mesin itu bisa nyala. Nah, pada motor starter ini ya, yang terdapat pada sepeda motor dilengkapi juga dengan starter manual ya, yang mana pada starter manual ini nanti digerakkan oleh kaki. Untuk anak-anakku, untuk mereview pembelajaran pada minggu kemarin tentang prinsip kerja motor starter ya, kemudian nama-nama komponen starter lupa. Ya, saya ulangi lagi ya, bahwa pada materi pembelajaran minggu kemarin bahwa komponen starter itu diantaranya adalah 1.
Yang pertama, di situ terdapat magnet permanen ya. Kemudian magnet tidak permanen ya, atau dikatakan pada komponen itu armatur ya. Kemudian di situ juga terdapat brush ya, brush atau dalam istilahnya itu booster ya. Nah, semacam itu. Kemudian ada komutator ya, terdapat pada komponen tersebut ya. Kemudian ada komponen yang lain, ada relay ya. Relay ini berfungsi untuk menyambung ya, menyambung atau memutus untuk aliran arus listrik ya. Kemudian ada sekring, terus kemudian ada kontak. Nah, ini komponen-komponen yang terdapat pada sistem starter yang minggu kemarin sudah kita ajarkan. Anak-anak, nanti harapan saya setelah mempelajari sistem starter ini, saya berharap anak-anak nanti bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan sepeda motornya mengalami suatu kerusakan, nah, nanti silakan starter pada sepeda motor ya. Karena apa? Anak sudah diajarkan cara merawat, memperbaiki sistem starter tersebut ya. Kemudian dengan belajar yang bersungguh-sungguh, anak-anak nanti belajar lebih giat untuk mempelajari tentang komponen-komponen, fungsi komponen tersebut, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di masing-masing komponen. Kemudian dilanjutkan bagaimana cara merawat sistem starter tersebut. Untuk itu, sebelum kita mempraktekkan sistem starter, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ya, ini saya jelaskan anak-anak tentang sistem starter pada motor yang menggunakan tenaga listrik ya, atau disebut dengan electric starter. Ini kemudian bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kita bongkar dulu komponennya apa saja ya. Yang pertama kita menggunakan peralatan ya. Coba anak-anak diperhatikan langkah kerja pembongkaran sistem starter ya. Yang pertama kita siapkan dulu peralatan ya. Ya, di antaranya adalah obeng plus ya. Kemudian menggunakan kunci T ukuran 8. Nah, setelah kita buka seperti ini, kemudian kita lepas. Nah, anak-anak coba diperhatikan bahwa pada komponen starter ini ya terdapat namanya magnet permanen ya. Coba diperhatikan, magnet permanen ini terdapat pada tutupnya ini ya. Kita lihat di dalamnya ini ya. Ini terhadap ada medan magnetnya ya. Kemudian terdapat anker atau armatur. Nah, ini berfungsi untuk menimbulkan magnet tidak permanen. Jadi ketika teraliri arus listrik, maka armatur ini akan berubah menjadi magnet, yang mana magnet ini tidak permanen atau tidak tetap. Ya, coba diperhatikan ya anak-anak. Kemudian di dalamnya ini terdapat brush ya, brush atau apa anak-anak? Apa? Bisa menempel pada ini loh, armatur ya, atau angker, atau ini namanya apa namanya? Komutator ya, semacam ini ya. Kemudian anak-anak untuk menganalisa kerusakan ya. Nah, pada motor starter ini kalau sering dipakai otomatis pasti mengalami suatu kerusakan ya. Nah, kerusakan itu bisa ditimbulkan karena satu apa?
Kalau misalkan beras ini terbuat dari karbon, kalau dipakai terus-menerus pasti akan mengalami kaos. Nah, itu perlu diganti. Nah, itu bisa kita cek nanti memakai avometer ya. Nah, kemudian pada armatur, nah ini untuk mengecek apakah armatur itu terjadi konsleting ya atau hubung singkat, jadi kita pakai pada avometer ya. Caranya begini, kita arahkan dulu selektor pada avo ini pada posisi ohm ya. Nah, kemudian colokannya ini kita arahkan pada yang pertama negatif, kita arahkan pada badan atau groundnya pada armatur. Kemudian yang positifnya kita arahkan kepada apa namanya tadi, komutatornya ya. Nah, itu nanti kita lihat apakah terdapat hubung singkat atau konsleting ya. Nah, kita coba seperti ini. Nah, coba diperhatikan. Ini yang negatif kita arahkan kepada ground atau bodi dari armatur. Kemudian kita arahkan yang selektor positif ini kepada rotor atau konektornya ini. Nah, ini kalau tidak ada hubungan ya pada skala itu tidak bergerak, berarti tidak ada konsleting ya. Tapi kalau dia terhubung, berarti terdapat konsleting pada armatur tersebut ya, seperti ini. Nah, ini berdasarkan hasilnya ternyata tidak ada hubung. Nah, semacam ini. Nah, kemudian untuk melihat apakah magnet tersebut masih berdiri baik, nah ini kita lihat ya. Kalau dia mengalami semacam keausan ya, terjadi goresan, maka itu adalah penyebabnya dari posisi bantalan yang sudah aus, sehingga terjadi gesekan antara armatur ini dengan magnet yang terdapat pada tutup ini, sehingga terjadi goser atau terjadi gesekan, sehingga terjadi keausan pada magnet tersebut ya. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti itu ya harus diganti, prosesnya seperti itu ya. Oke anak-anak, silakan untuk mempraktekkan. Tadi kan masih baik ya. Kemudian cek brosturnya ini. Ini sudah dilihat pada sambungannya ini. Kita coba cek ini hubungannya ya. Kita cek. Starter itu pada rangkaian listrikan ini ya. Silakan untuk cek dulu sambungan kabel-kabelnya. Dan nanti kita uji bersama bagaimana starter tadi bisa berfungsi dengan baik ya. Untuk selanjutnya kita coba menguji rangkaian kelistrikan pada sistem starter ya. Coba dirakit dulu instalasi sistemnya ya. Coba dicoba dulu. Ya. Jadi bahwa rangkaian kelistrikan pada sistem starter seperti ini ya, ya. Jadi nanti ada aliran yang pertama kita lihat dari baterai dulu. Ya. Ini dialirkan menuju ke mana? Satu ke
kontak, ya, kontak melalui sekring, ya, itu. Jadi melalui kontak melewati sekring, kemudian dialirkan menuju ke switch starter. Nah, switch starternya ini. Nah, ini ya, melalui push atau sekring. Dari situ dari switch starter menuju saklar tombol, ya, pada kemudi. Nah, ini ya. Setelah itu menuju ke ground atau masa. Itu yang sambungan aliran yang pertama. Kemudian aliran yang kedua, ya, aliran yang kedua itu dari baterai menuju switch starter. Nah, perlu diingat karena arus ini cukup besar, ya, cukup besar. Ini memerlukan ukuran kabel yang lebih besar. Supaya apa? Arus yang dihasilkan ya maksimal sehingga mampu memutarkan motor starter. Kita dilihat kabel yang pertama ini dari motor starter menuju switch starter. Kemudian dari switch starter tersebut, ya, dialirkan ke motor starter. Nah, ini, ya, itu kemudian dari motor starter menuju ke kemana, anak-anak? Ke masa atau ground. Nah, setelah itu baru kita uji coba. Setelah kita susun rangkaian kelistrikannya, kita uji coba. Coba anak-anak dicek ulang, coba dicek rangkaiannya. Ya, ada. Berarti sistem itu sudah berjalan dengan baik, ya. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan untuk diskusinya. Anak-anak, dari hasil pengamatan tadi, coba kita diskusikan bersama tentang permasalahan yang ada tadi, ya. Mungkin dari kelompok 1 menyampaikan pertanyaan, kemudian nanti kelompok 2 menjawab untuk memberikan penjelasan, ya. Silakan untuk nomor 1 dulu. Nomor 1. Pak Irfan mau berangkat kerja menyalakan sepeda motor menggunakan starter elektrik. Ternyata sepeda motor tidak mau hidup. Apa penyebabnya? Ya, so, sesi yang kedua, sesi kedua silakan kelompok 2 untuk menyampaikan, ya. Pada sepeda Motor starter berputar akan tetapi sangat lemah. Apa penyebab permasalahan tersebut? Ya, untuk kelompok 1 bisa memberikan jawabannya, silakan. Penyebab permasalahan motor starter berputar lambat: 1. Baterai lemah. 2. Motor atau alternator terjadi konsleting. 3. Medan magnet yang dihasilkan lemah. Ya, itu mungkin jawabannya, ya. Jadi berdasarkan dari penjelasan tadi bahwa ketika tombol starter ini ditekan, ya, ini tadi pertanyaannya apa? Setelah tombol starter ditekan, tidak mau berputar dengan maksimal. nah, itu kira-kira apa penyebabnya, ya? Ya, yang pertama kita awali dengan ini. Coba diperhatikan, ya. Ini adalah rangkaian sistem starter. Rangkaian sistem starter di sini, yang pertama terdapat baterai, kemudian sekring, kemudian kunci kontak, kemudian ada switch starter, terus kemudian motor starter, yang terakhir adalah saklar tombol pada kemudi. Nah, untuk mencari permasalahan tersebut kita harus periksa satu persatu dari masing-masing komponen. Fungsi kontaknya, ya, kita nyoba kita aliri arus listrik, ya, sehingga kontak tersebut bisa terhubung dengan elektrik, ya. Apabila kita aliri arus listrik, maka kontak itu akan nyambung. Nah, di sini kita lihat terminal positif pada baterai itu betul-betul bisa terhubung apa? Ya, kalau tidak, ya berarti ada kerusakan pada switch starter atau relaynya ini. Kemudian kita lanjutkan, kalau memang itu sudah posisinya bagus,
ada permasalahan kita lihat ke saklar tombol pada pengemudi ya, pada stang itu ada tombol starter. Nah, itu kita cek apakah di situ ada kotoran, ada konsleting atau sambungan putus. Ya, kita gunakan lampu merah tadi. Kemudian kita cek juga motor starter ya. Tadi sudah belajar cara menguji motor starter dengan memberikan aliran arus listrik bahwa motor starter tersebut bisa berputar. Nah, ini kita cek seperti itu. Saya kira kalau kita cek satu persatu seperti ini, tidak ada permasalahan kerusakan, maka komponen tersebut bisa diperbaiki ya, ganti dengan yang baru atau apalah yang kotor cukup dibersihkan. Itu ya anak-anak dari penjelasan tadi. Untuk selanjutnya nanti anak-anak silakan mengerjakan tugasnya. Tugas nanti kita informasikan ke WA grup ya. Di situ ada link ya, nanti silakan dikerjakan ya tugasnya tersebut ya. Nanti waktunya sampai kita berarti sampai jam 9 malam ya. Jadi nanti silakan dikerjakan tugas itu secara online ya. Bisa ya? Kemudian untuk LKPD ya, itu nanti silakan diisi berdasarkan data pengamatan tadi ya, hasil pengumpulan tadi nanti silakan dimasukkan di data LKPD itu, kemudian nanti dikumpulkan ke saya, kita periksa bersama ya bagaimana hasil praktek pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anakku, bahwa kita simpulkan bersama bahwa dari praktek sistem starter ini ya ada beberapa hal yang perlu ketahui. Yang pertama bahwa sistem starter ini berfungsi memberikan gerakan awal ya, memberikan gerakan awal pada sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut bisa melakukan proses kerja mesin ya. Jadi bisa memutar poros ekor sehingga gerakan tersebut bisa melaksanakan kerja mesin sehingga mesin tersebut bisa nyala. Yang pertama. Yang kedua bahwa pada sepeda motor dilengkapi dua sistem starter. Yang pertama kick starter atau starter menggunakan kaki. Kemudian yang kedua adalah starter elektrik. Kemudian permasalahan yang timbul ya, yang perlu diperhatikan bahwa kemungkinan di dalam kinerja motor starter ini terdapat kerusakan ya. Nah, masing-masing kerusakan itu terdapat pada masing-masing komponen ya. Tadi sudah disebutkan bahwa komponen starter itu terdiri dari ada sekring, ada baterai, ada kontak, switch starter, motor starter. Nah, itu nanti silakan anak-anak merawat dengan baik sehingga kinerja dari starter tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk materi pembelajaran depan. Kita mempelajari tentang apa? Sistem, roda, dan ban ya. Ya, untuk itu anak-anak untuk minggu depan silakan mempersiapkan materi tersebut ya pada modul yang sudah saya sampaikan. Silakan anak-anak untuk memimpin berdoa. Ini kita sama-sama berdoa. Doa selesai. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.